Kalau dibilang kan ketuhanan yang maha esa gitu kan, Tuhanmu nanti ada tuh tokoh dulu yang akhirnya kita gugat itu karena mengatakan Tuhannya agama Hindu nggak sesuai dengan sila pertama Pancasila karena Tuhannya banyak gitu, Tuhannya tidak esa gitu loh. Hindu adalah yang paling Tuhan yang maha esa karena kalimat itu sendiri diambil dari kitab suci Hindu. Gimana sih, aneh-aneh aja gitu kan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman memahami esensi filsafatnya Hindu, mau dilepas di samudra mana saja, didebat oleh siapa saja, ditanyakan apa saja, teman-teman punya jawabannya. Tinggal dalemin, cari. Ya, di momen ini kita tidak bisa banyak-banyak membicarakan itu. Oke, tapu itu yang mempersatukan kita. Kemudian yang kedua, slide berikutnya, susila itu yang mempersatukan kita. Kita punya ajaran Trikaya Parisuddha. Ya, kalau kita semuanya berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, tidak ada lagi yang memisahkan kita karena semuanya baik. Kita punya konsep catur paramita. Masih apa catur paramita? Maitri, Karuna, Mudita, Upeksa gitu ya. Apa itu Maitri, apa itu Karuna, apa itu Mudita, apa Upeksa, itu pokoknya sesuatu yang baik-baik. Memaafkan, menolong, ramah, berteman, friendly. Nah, dan kita tidak membuat itu hanya untuk kelompok tertentu. Saya hanya ramah kepada kelompok agama A, saya hanya ramah kepada kelompok agama B, dengan kelompok agama yang lain saya tidak boleh berteman. Hindu tidak mengajarkan itu. Hindu terlalu luas, terlalu agung untuk dipakai untuk digunakan untuk memusuhi orang lain. Hindu itu mempersatukan, mendamaikan, menenteramkan. Makanya itu Maitri, Karuna, Mudita, Upeksa, ya kan? Maitri, friendly, Maitra, friend, gitu. Semuanya teman, semuanya friend. Ngapain kita musuhan gitu? Dan itu tidak terbatas. Kalau teman Hindu, friend. Kalau bukan Hindu, nggak friend. Ya nggak ada begitu. Itu untuk semua orang. Untuk semua orang. Karena Hindu tidak memecah belah berdasarkan agama. Hindu bukan agama apartheid yang memisahkan si A dengan si B hanya karena perbedaan keyakinan, enggak. Ya, gitu ya teman-teman, adik-adik semua. Lanjut. Nah, terakhir ritual saya tidak bahas karena kita sudah sangat hafal dengan panceyatnya apa segala macam, itu udah motonan, tulbulanan, pujewali apa segala macam, sudah hafal kita. Nah, kita sudah tahu itu semua, teman-teman sudah tahu itu semua. Kita sudah tahu bahwa perbedaan itu keniscayaan. Andaikan hari ini kita tidak bertemu di sini dalam Dharma Tula kali ini, toh kita sudah sadar bahwa kita semuanya berbeda, dipisahkan oleh berbagai macam perbedaan. Kita sudah tahu masalah kita itu bukan di pengetahuan, masalah kita itu di daya tahan. Kadang-kadang semua orang tahu korupsi itu jelek, tapi korupsi. Semua orang tahu selingkuh itu jelek, selingkuh. Semua orang tahu berantem itu jelek, berantem. Jadi pengetahuan itu sudah kita punya, tapi daya tahannya karena godaannya, karena tantangannya yang menyebabkan kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang kita ketahui, gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, itu kalau meminjam konsep sebelah itu, yang satu ditarik oleh malaikat, yang satu ditarik oleh setan gitu ya. Yang sini godaannya jelek, yang sini ngajak ke kebaikan gitu. Kalau Hindu nggak begitu konsepnya. Hindu Ruwa Bineda semuanya memang ada dalam diri kita. Karma Wusana kita, Triguna yang mempengaruhi kita, yang menjawabkan kita begini atau begitu. Silakan lanjut. Bagaimana terus kita mengatasi itu? Bagaimana kita mengatasi itu? Nah, saya kalau ini saya suka membagikan kisah-kisah dari itihasa, kisah Krishna dan Balarama. Ini ada kisah nih adik-adik, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua juga sudah hafal dengan kisahnya. Ya, suatu hari adik-adik, teman-teman semua, suatu hari, ya saya mau cerita nih. Suatu hari Krishna dan Balarama itu pergi ke hutan. Mereka pergi ke hutan berdua. Sampai di hutan mereka kecapean. Malam dan mereka memutuskan untuk menginap di hutan. Krishna bilang, Balarama kita gantian. Swastiastu Pak Pembimas, matur suwun hadir. Oke. Jadi
eh, Krishna bilang, saya tidur duluan, Balarama kamu yang jaga. Karena di hutan, jadi nggak boleh tidur berdua. Yang satu jaga, yang satu tidur, ya. Jadi Krishna tidur, Balarama berjaga. Malam-malam datanglah makhluk raksasa yang besarnya sebesar gunung, lidahnya api, rambutnya api, gitu ya. Balarama kaget, saking takutnya pingsan. Saking takutnya, itu raksasa begitu besarnya, luar biasa. Kemudian Krishna bangun, dia lihat kakaknya pingsan, dikiranya tidur, tidur dia. Ya udah, giliran saya yang jaga. Krishna lah yang berjaga. Ketika Krishna yang berjaga, itu raksasa yang maha besar tadi itu, yang sebesar gunung itu muncul lagi. Lidahnya api, rambutnya api, suaranya menggelegar. Apa yang dilakukan Krishna? Krishna bertiwikrama sebagai titisan Wisnu. Dia membesarkan dirinya sehingga besarnya sebesar 10 kali gunung. Jadi raksasa itu tiba-tiba jadi kecil. Yang tadi kelihatan sebesar gunung itu karena Krishna membesarkan dirinya sebesar 10 kali gunung, maka raksasa yang tadi besarnya sebesar gunung itu kelihatan jadi kecil. Dia ambil, dia permainkan di tangannya. Dia jadikan mainan kiri kanan, dioper-oper gitu kan, diangkat-angkat kakinya gitu kan, di gini-gini kan. Nah, raksasa yang sebesar gunung itu gitu. Kenapa? Karena Krishna sudah bertiwikrama menjadi orang yang sebesar 10 kali gunung gitu. Jadi teman-teman, kalau kita besar sekali, maka masalah itu menjadi masalah yang kelihatan kecil. Kalau kita kecil ketemu masalah yang sama, masalah itu kelihatan sebagai masalah yang besar. Jadi besar kecilnya masalah itu tergantung dari kapasitas kita, tergantung dari kekuatan kita, tergantung kalau masalahnya terkait dengan masalah spiritual, tergantung dari seberapa besar spiritual kita, seberapa dalam spiritual kita, seberapa khusyuk kita berdoa, seberapa dekat kita dengan Sang Maha Pencipta. Kalau kita memiliki kualitas-kualitas itu, maka masalah-masalah yang kita temui jadi kelihatan kecil. Tapi kalau kita tidak memiliki kualitas itu, masalah sedikit saja kita sudah frustasi. Baru kirim WA ke Ayang, nggak dibaca, centrangnya abu-abu setengah hari. Ini dia sama siapa, lagi di mana, sudah nggak bisa tidur, sudah makan tidak enak gitu kan? Kenapa? Kapasitasnya baru segitu. Tapi kalau kapasitasnya udah luar biasa, sudah memiliki kepercayaan, wah kalau dia nggak bales berarti mungkin dia sama siapa, sudah ada cadangan yang kedua. Enggak ya. Jadi tergantung kapasitas kita. Kalau kapasitas emosional spiritual kita sudah mantap, hal-hal seperti itu tidak lagi mengganggu batiniah kita. Kita bisa menjalani hidup dengan jauh lebih tenang. Gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa bersatu, bagaimana kita bisa merekatkan diri dengan sesama, itu tergantung juga dari kualitas kita. Kalau baru disinggung sedikit sudah marah, berantem. Sehingga kita perlu memperkuat itu dengan cara apa? Silahkan slide berikutnya Bapak. Nah, agama mengajarkan kita puasa, yoga, meditasi, sembahyang. Itu semua buat apa? Untuk melatih diri kita agar kita terlatih untuk menghadapi goncangan-goncangan. Karena goncangan itu nggak bisa kita hindari. Entah karena ketemu beda pemikiran, entah karena disangkep di rapat, ketemu teman yang satu ingin main ini, yang satu ingin main itu, tiba-tiba ada cowok ditaksir oleh dua cewek, satu cewek ditaksir oleh dua cowok gitu kan. Itu nggak bisa dihindari, terjadi dalam hidup kita, nggak bisa dihindari. Tapi dengan latihan itu, yoga, meditasi, sembahyang, puasa, itu akan memberikan kita kapasitas yang cukup sehingga kita bisa merespon dengan proper, merespon dengan tenang, dengan damai, dengan tentram, tidak reaktif, sehingga hidup kita jauh lebih baik, persatuan kita jauh lebih terjaga. Itu ya, kira-kira Bapak Ibu. Lanjut. Nah,
yoga dan meditasi. Nah, yoga dan meditasi itu kebetulan Pak ini juga tadi di sini Pak Gusti Triawan juga guru yoga, kebetulan istri saya juga ngajar yoga ya. Jadi pada guru-guru yoga ini kita belajar bahwa yoga juga yang pertama mengajarkan begitu. Kalau saya pertama kali belajar yoga yang diajarkan oleh guru yoga saya itu opposite values are complementary. Itu yang disebut Robinette. Opposite itu perbedaan itu hitam putih, tinggi rendah, atas bawah. Itu komplementari, saling melengkapi. Jangan dipertentangkan, itu justru saling melengkapi. Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada air, adanya api semua. Bayangkan sebaliknya di dunia ini api saja tidak ada air gitu. Bayangkan hitam semua nggak ada putih. Nah, bayangkan nggak lengkap hidup kita itu kalau kita sebut sebagai Robinette. Ya kan? Kalau kita di Bali sebutnya begitu. Dan lain sebagainya, itu prinsip-prinsip yoga. Nah, itulah yang kalau itu kita bawa dalam hidup kita, kita internalisasi, itu luar biasa. Mengubah hidup kita, mengubah sudut pandang kita. Tapi jangan hanya dihafal ya, tapi diinternalisasi. Bapak Ibu yang sana yang lingsir-lingsir, saya tadi cerita bagaimana sejarah, bagaimana proses saya menjadi sekretaris umum PHDI. Saya sangat menghindari posisi ini, sampai berhari-hari dirayu-rayu di lobi-lobi, saya nggak mau. Sampai pagi menjelang pengumuman baru saya bersedia. Kenapa? Karena bagi saya ini sesuatu yang sangat berat. Belum tentu saya memiliki kapasitas, kemampuan untuk mengemban tugas mulia ini. Tapi karena tugas itu ada di depan mata, yang depan dorong, yang depan narik, yang belakang dorong, akhirnya saya keceburlah dengan posisi ini. Dan saya sangat bersyukur karena 2 tahun sebelum itu saya ketemu guru yoga yang mengajarkan saya sampai 3 hari silent meditation tiap hari, selama 3 hari nyepi, dari pagi sampai malam yoga terus 24 jam selama 3 hari. Itulah yang mengubah saya dengan cukup banyak, sehingga saya memiliki cukup kesiapan mental untuk mengemban posisi sebagai sekretaris umum PHDI. Kalau nggak luar biasa tantangannya, godaannya, yang bikin patah, yang bikin jatuh nggak bangun lagi, luar biasa. Nah, yoga meditasi ini adalah ilmu kunonya Hindu yang diwariskan oleh para maharsi yang kita warisi hari ini. Silahkan, saya sangat mendorong, sangat mendukung, sangat mendorong setiap Banjar itu ada latihan yoga meditasi, karena itulah kalau diinternalisasi terus-menerus luar biasa manfaatnya untuk membuat kita menjadi memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat gitu ya. Bapak Ibu, saya tidak banyak di ini karena di sini ada pakarnya, mudah-mudahan nanti kakak saya Pak Suryawan bisa secara rutin setiap minggu sekali gitu ya, laksanakan yoga, bila perlu seminggu 2 kali gitu, bila perlu seminggu 3 kali malah bagus. Jadi yoga itu adalah warisan dari maharsi, dari ajaran kuno Hindu yang menjadi, bahkan sekarang sudah diperingati sebagai yoga internasional, hari yoga internasional, padahal itu adalah miliknya Hindu. Satu-satunya ajaran agama yang diturunkan ke dalam praksis yang kemudian dilakukan oleh berbagai manusia dari berbagai agama itu adalah yoga. Coba cari, ada nggak ajaran suci dari sebuah agama yang diadopsi oleh berbagai latar belakang, berbagai agama, berbagai suku bangsa? Nggak ada. Satu-satunya barang yang bernama itu adalah yoga, sampai diakui sebagai Hari Yoga Internasional. Bayangkan itu hadiah dari Tuhan kepada umat Hindu untuk dihadiahkan kepada dunia sebagai sumbangsih Hindu pada peradaban umat manusia. Jadi teman-teman harus bangga sekali jadi orang Hindu. Satu-satunya ajaran suci yang sekali lagi nih bekal buat teman-teman agar memiliki kebanggaan yang luar biasa pada agamanya, pada Hindu. Satu-satunya ajaran suci
yang diadopsi oleh berbagai manusia dari seluruh dunia, dari seluruh suku bangsa, dari seluruh agama adalah yoga. Tidak ada lagi barang seperti itu, dan itu milik Hindu. Ya, jadi teman-teman boleh berbangga sebagai orang Hindu. Baik, teman-teman semua, karena saya sudah lama bercerita gitu satu arah gitu ya. Saya lihat banyak adik-adik di depan. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu penglingsir kami untuk bermain-main sebentar dengan adik-adik kita. Ya, adik-adik, saya kemarin terima list namanya dari Pak Ketua PADI. Yang SMA berapa orang yang hadir? Coba angkat tangan yang SMA. Oke, lumayan banyak. Di listnya kemarin kalau nggak salah ada 50-an saya baca. Jadi adik-adik yang yang SMP berapa orang ya SMP? SMP berapa orang SMP? Oke, yang SMP duluan deh, yang SMP duluan. Ini kan cukup luas nih segini ya. Adik-adik yang SMP ya, kita main-main di sini sebentar. Mohon izin ya bapak-bapak, ibu-ibu nih. Jadi adik-adik kita yang SMP siap-siap nih. Yang SMP siap-siap. Saya bawa oleh-oleh. Buat adik-adik SMP. Maju. Ini karena orang HRD begini ya. Nah, ini dia. Ini mungkin banyak yang tidak hadir juga kan, karena listnya banyak. Bolanya ada segini. Di bola ini ada nama adik-adik. Sudah ditempelin. Di setiap bola ini ada nama satu orang, yaitu nama adik-adik. Ya. Tolong adik-adik yang SMP berdiri ke depan. Sini yuk, yang SMP. Ayo. Yang SMP. Ayo maju ke depan yang SMP. Semua. Kita main-main kok, nggak ada hukumannya, nggak disuruh nyanyi, nggak disuruh push up. Kecuali kalau Pak Danyon iseng disuruh push up, saya nggak ikut-ikut. Semoga Pak Danyon nggak iseng. Oke, yang SMP ya, ada berapa orang? 1, 2, 3. Oke, berhitung. Ayo, baris. Ayo, makin cepat selesai, makin cepat kita makan siang. Oke, mohon, ini saling kenal nggak? Saling kenal ya. Jadi semua tahu namanya ya. Oke, kalau saling kenal lebih enak lagi. Saya izin berdiri nggak ya, bapak-bapak? Oke, ini ada bola, jumlahnya 50 karena tadi dari listnya sekitar 50 jumlah orangnya. Ya, jadi akan banyak bola yang tidak terambil karena orangnya tidak hadir. Ya, kita anggap kita abaikan, tapi ini ada 50 bola. Mohon ditemukan namanya sehingga setiap orang memegang bola atas nama diri yang tertulis nama dirinya sendiri. Ya. Dicari bola ini, dilihatin, kalau nama orang lain silakan, kalau nama sendiri dipegang. Ini bola saya gitu. Jadi setiap orang pegang bolanya sendiri. Ya, jangan pegang bola orang lain. Ya, nanti diperiksa sama Pak Danyon. Kalau yang curang disuruh push up. Ya, ini ada 50 bola, ya. Saya sebar di sini saja ya. Mulai silahkan dicari namanya sendiri. Sampai setiap orang menemukan nama bolanya sendiri. Ketemu jodohnya secepat itu juga nggak ya? Oh, ini masih SMP belum? Ayo, silakan dicari bola atas nama dirinya sendiri. Ada, pasti ada. Kecuali Pak gurunya nggak ngirim namanya ke saya ya. Itu Pak gurunya yang jahil berarti. Pokoknya saya dikirimin nama, ini nama-nama anak pasraman dan semuanya saya tuliskan. Tidak ada nama yang ketinggalan. Oh, sudah ketemu 1, 2, 3, 4, 5 orang sudah ketemu. Ingat kan namanya? Jangan-jangan lupa dengan namanya sendiri. Oke, sudah ketemu lega. Aduh, selamat nggak disuruh push up sama Pak Danyon.
Selamat, gak disuruh push up sama Pak Danyon. Ayo, yang lain cari namanya, masa nggak ketemu? Cari lagi. Akhirnya ketemu.